Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aisyah Tangahu. Saya salah satu mahasiswi di jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisa framing mengenai pemberitaan Jokowi dalam pemberantasan korupsi terkait revisi Undang-Undang KPK dalam media berita online Tempo.co. Jurnal ini disusun oleh Ibu Ros Yuliastina. Beliau selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Wiraraja Sumeneb, dan oleh Bapak Muhammad Bagus Kurniawan. Beliau adalah pasca sarjana Ilmu Kepolisian. Pada jurnal mengenai analisis framing pemberitaan Jokowi dalam pemberantasan korupsi terkait revisi Undang-Undang KPK dalam media berita online Tempo.co, di jurnal ini terdapat 3 kata kuncinya, yaitu analisis framing, Jokowi, dan Tempo.co. Analisis framing dalam kasus pemberitaan Jokowi terkait revisi Undang-Undang KPK. Framing secara umum dapat dipahami sebagai metode untuk melihat bagaimana sebuah media bercerita atas sebuah peristiwa. Nah, cara bercerita itu tergambar pada cara melihat realitas yang dijadikan berita. Pada analisis framing dalam kasus pemberitaan Jokowi terkait revisi Undang-Undang KPK ini menggunakan teori framing model Gamson dan Modigliani. Media massa online Tempo.co di sini menggambarkan dan mendeskripsikan kritikan kerasnya terhadap kebijakan Jokowi yang tidak kunjung merevisi Undang-Undang KPK, meskipun gejolak massa dan penolakan masyarakat terhadap peraturan kelembagaan yang dianggap melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Permasalahan ini yang kemudian diangkat dan dijadikan topik hangat sebagai bentuk kritik dan protes kepada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dalam menanggapi permasalahan perubahan Undang-Undang Revisi KPK. Kita masuk pada pembahasan lebih lanjut mengenai analisis framing. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, analisis framing dalam kasus pemberitaan Jokowi ini menggunakan teori framing model Gamson dan Modigliani, yang dimana dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, frame ini dipandang sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media terdiri atas sejumlah kemasan melalui konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksikan pesan-pesan yang dia sampaikan dan menafsirkan pesan-pesan yang dia terima. Ada 2 perangkat bagaimana ide-ide tersebut dapat diterjemahkan dalam teks berita, yaitu yang pertama perangkat framing. Perangkat framing yaitu perangkat yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Nah, perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik atau gambar, dan metafora tertentu. Selanjutnya yaitu perangkat penalaran. Perangkat penalaran yaitu sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat. Gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya. Dasar pembenaran dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan, melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak lebih benar, absah, dan demikian adanya. Nah, lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Sebaliknya, kalau dalam suatu teks tidak terdapat elemen penalaran, gagasan akan tampak aneh, tidak beralasan, dan orang dengan mudah mempertanyakan pesan atau gagasan tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan secara singkat tadi di awal mengenai kritik dan protes kepada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Di sini media massa, khususnya media massa online Tempo.co,
menggambarkan dan mendeskripsikan kritikan kerasnya terhadap kebijakan Jokowi yang tidak merevisi Undang-Undang KPK. Meskipun telah terjadi gejolak massa dan penolakan masyarakat terhadap peraturan ini yang dianggap melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Dalam kasus terkait pemberitaan revisi Undang-Undang KPK, framing berita Tempo.co lebih mengarahkan pada kritik terhadap Presiden Jokowi selaku kepala negara yang tidak bisa mengambil sikap tegas. Hal ini juga dapat dilihat dari tulisan-tulisan di media Tempo.co yang beberapa hari terakhir itu menggambarkan sosok Presiden Jokowi yang menurut pemberitaan Tempo.co tidak konsisten perihal janji penguatan KPK dengan sikap Presiden yang tidak mencabut surat Presiden terkait revisi Undang-Undang KPK. Seperti yang ditampilkan di sini pada cover majalah Tempo terdapat gambar dari Bapak Jokowi dan di belakangnya itu terdapat bayangan dengan hidungnya memanjang seperti tokoh dari Pinocchio. Terkait penggunaan gambar bayangan hidung panjang menyerupai tokoh Pinocchio, tidak menghina merupakan topik utama Tempo.co pasca kasus pelimpahan mandat wewenang KPK kepada Presiden. Menurut redaktur eksklusif majalah Tempo yaitu Setriastra, menurutnya sampul majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 ini bukanlah menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai Pinocchio. Yang tergambar melainkan bayangan Pinocchio menurut Sentri. Jika dianalisis lebih jauh, tentu saja penggunaan gambar dan kata-kata janji tinggal janji tersebut dapat mengisyaratkan prasangka negatif bagi publik yang membaca berita tersebut. Karena dalam perspektif publik, pertama kali yang diingat atau dipahami dari judul tersebut adalah antara tindakan dan janji yang diberikan Jokowi terbukti tidak sesuai dan dipertegas melalui konotasi bayangan tokoh fiksi Pinocchio yang apabila berbohong akan bertambah panjang hidungnya. Pada perspektif ini, analisis framing dari pemberitaan media online Tempo.co secara visual mempertegas gambaran secara keseluruhan kasus dari revisi Undang-Undang KPK yang telah disetujui oleh DPR beserta pemerintahan Republik Indonesia yang diwakilkan oleh figur Presiden Jokowi. Penggunaan dari desain visual gambar Jokowi beserta bayangan dari Pinocchio menunjukkan bahwa ketegasan penulis ingin menyampaikan baik secara kata dan gambar bahwa kasus ini menunjukkan siapa sebetulnya Jokowi melalui bayangan Pinocchio yang berhidung panjang ketika berbohong. Gambar dalam cover majalah Tempo berbentuk bayangan Pinocchio merupakan hal yang wajar dalam konteks demokrasi, yang dimana ditafsirkan sebagai bentuk kritik. Media online Tempo.co dalam fokus beritanya sekitar belasan kali mengangkat berita terkait sikap Jokowi terhadap revisi Undang-Undang KPK yang memuat Tempo.co sekitar tanggal 9 September 2019 sampai dengan 19 September 2019. Elemen inti media online Tempo.co adalah terkait revisi Undang-Undang KPK yang menimbulkan pro dan kontra mulai dari internal KPK, eksklusif maupun legislatif. Dari berita tanggal 9 September sampai dengan tanggal 19 September, di sini saya mengambil dua contoh beritanya yaitu pada tanggal 15 September dan pada tanggal 17 September. Dalam berita Tempo.co yang dimuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2019 dengan headline Revisi Undang-Undang KPK, bola di tangan Tuan Presiden. Jika dianalisis menggunakan analisis framing dari aspek metafor atau penggunaan perumpamaan, dapat diketahui jika pihak Tempo ingin menyampaikan pesan dengan menggunakan kata perumpamaan bola di tangan Tuan Presiden. Bahwa Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang KPK seolah-olah Presidenlah pemegang kekuasaan penuh saat itu untuk jadi atau tidaknya Undang-Undang KPK direvisi, walaupun pada saat berita dimuat belum ada pengesahan dari legislatif
pengambil keputusan tentang pelaksanaan revisi Undang-Undang KPK. Ketidaktegasan Presiden dalam revisi Undang-Undang KPK juga diungkapkan kembali dalam berita edisi 17 September dengan judul Jokowi dianggap main-main janji pemberantasan korupsi. Perumpamaan main-main dalam hal ini menunjukkan jika redaksi ingin menyampaikan bahwa ketidakseriusan atau ketidakkonsistenan Pak Presiden terhadap janjinya sendiri. Dalam isi berita juga dapat dilihat pada alinea keempat yang memuat komentar Ketua YLBHI, yaitu Asfinawati. Ia menuding Presiden Jokowi telah membohongi publik karena terlibat dalam pelemahan KPK dengan membahas revisi Undang-Undang KPK. Kesimpulan kali ini terbagi atas dua. Yang pertama, teknologi dan perkembangan internet, dan yang kedua yaitu analisis framing pemberitaan Jokowi. Teknologi dan perkembangan internet seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu sisi, kecanggihan teknologi dan kemudahan mengakses internet memberikan dampak positif. Namun, di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah masyarakat yang dapat mengakses berita dan informasi secara bebas melalui gadget dan jaringan internet. Namun, terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam menyaring informasi yang diterima. Yang kedua yaitu analisis framing pemberitaan Jokowi. Berdasarkan analisis framing pemberitaan Jokowi terkait pemberantasan korupsi dan rencana merevisi Undang-Undang KPK yang kemudian dikaitkan dengan janji politik kampanye Jokowi. Pada dasarnya, media massa ataupun media online memiliki kekuatan dalam mempengaruhi atau menggiring opini publik yang menerima informasi tersebut. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan audiens atau orang yang menerima informasi harus selektif dan bijak dalam memilih informasi yang diberitakan melalui media massa, khususnya media online. Sekian dari presentasi saya mengenai analisa framing pemberitaan Jokowi dalam pemberantasan korupsi terkait revisi Undang-Undang KPK dalam media berita online Tempo.co. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.